Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan pendengar, baik yang menyimak kami pada kesempatan pagi hari ini di channel YouTube Rumaiso TV, Facebook, Instagram pula, dan juga yang mendengar kami di Radio DS streaming 107.8 FM. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kenikmatan sampai kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut, dan sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar sekalian, pagi kali ini kita melanjutkan kajian kita ba'da subuh sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan karena kemarin sudah membahas tentang harta haram muamalat kontemporer, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan konsultasi zakat dengan judul berapa besar zakat, yang nanti tentunya akan dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Dan baiklah para pendengar sekalian, seperti biasa, bagi para pendengar di akhir sesi nanti, jika ingin mengajukan pertanyaan, yang telepon interaktif kami utamakan di nomor 081281851131. Sekali lagi, bagi para pendengar atau pemirsa yang ingin menanyakan terkait dengan zakat atau perihal yang lain, bisa menanyakan ke Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal di nomor 0812-281-85131. Dan tidak usah lama lagi, mari kita simak kajian beliau terkait dengan konsultasi zakat. Berapa besar zakat yang harus dikeluarkan? Nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Baiklah, kita mulai. Untuk itu, bagi para pendengar dan para pemirsa, kami ucapkan selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa Rumaiso TV serta para pendengar yang mendengar langsung lewat radio Darus Sholihin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dalam kebaikan dan senantiasa dilimpahkan rizki yang banyak. Kita awali pagi kita seperti biasa dengan ilmu yang manfaat, sebagaimana kita mengawali pagi kita dengan zikir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kesempatan pagi ini tema yang kita bahas adalah masalah zakat. Walaupun di flyer tertulis tentang harta haram muamalat kontemporer, namun ada kesalahan teknis, dan kita membahas masalah zakat yang berkenaan dengan setelah syarat harta yang wajib dikenai zakat. Sekarang kita bahas tentang harta-harta yang dikenai zakat. Nanti kita rinci, ada zakat dari emas, perak, dan mata uang. Ya, monggo bisa dibaca. Harta yang wajib dikenai zakat. Para ulama menyepakati beberapa harta yang wajib dikenai zakat, yaitu asman atau emas, perak, dan mata uang, hewan ternak, unta, sapi, dan kambing, pertanian dan buah-buahan, gandum, kurma, dan anggur. Zakat asman. Nah, lihat. Asman, emas, perak, dan mata uang. Itu masuk satu golongan ya. Kemudian hewan ternak, ada zakat dari unta, sapi, dan kambing. Kemudian ada lagi pertanian dan buah-buahan. Situ ada gandum, kurma, dan anggur dari pertanian dan buah-buahan ini. Az-zuru' was-thimar. Nah, sekarang kita lihat zakat asman. Monggo. Zakat asman, emas, perak, dan mata uang. Yang dimaksud asman adalah emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang atau tolak ukur kekayaan. Nah, emas, perak itu kan bisa jadi tolak ukur kekayaan. Ada yang menyimpan hartanya dalam bentuk emas, ada yang dalam bentuk perak, ada yang dengan mata uang. Terus dalil wajibnya. Dalil wajibnya adalah firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35.
Nah, walladzina yankizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang yankizuna menyimpan emas dan perak, wa la yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, sampaikan pada mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya, terus kita lihat hadis lagi dari Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat lempengan dari api neraka akan disepuh untuknya, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, kemudian dahi, rusuk, dan punggungnya disetrika dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya, apakah ke surga atau ke neraka. Diriwayatkan dari Amr bin lihat, ma min sahibi zahabi wala fiddah. Siapa saja pemilik dari emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, yang tidak tunaikan kewajibannya, illa idza kana yaumal qiyamati, melainkan nanti pada hari kiamat, sufihat lahu safaih min narin, nanti akan dipanaskan dari api neraka, fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam. Jadi dipanaskan dari api pada hari kiamat, lempengan dari api neraka akan disepuh untuknya dan dia dipanaskan dalam api neraka jahanam. Fayuqwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa zuhruhu. Kemudian dahinya, jambuhu rusuknya, zuhruhu punggungnya disetrika dengan lempengan tersebut. Kullama barudat u'idat ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Fayarasabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Maka dia akan melihat tempat kembalinya apakah ke surga ataukah ke neraka. Juga diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskal dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Lihat, tidak ada zakat la fi aqalla min 20 mithqalan min adzab syai'un wa la fi aqalla min 200 dirham syai'un. Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskal. 20 miskal sama dengan 20 dinar. Dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Nah, terus dalil ketentuan zakat emas dan perak. Dalil ketentuan zakat emas dan perak. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, engkau terkena kewajiban zakat sebesar 5 dirham. Engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya zakat emas, hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, engkau terkena kewajiban zakat setengah dinar. Untuk setiap kelebihan dari nisab itu, zakatnya disesuaikan dengan hitungan tersebut. Nah, sekarang kita pelajari besarnya ini. Ini besarnya zakat yang dikeluarkan. Fa'idha kanat laka, jika engkau memiliki mi'ata dirhamin, memiliki 200 dirham. Ingat ya, mi'ata. Mi'ata nunnya luluh. Atau nunnya itu hilang. Ya, padahal ini kalau diartikan mi'atani. Mi'atani itu 200. 200 dirham. Jika engkau memiliki 200 dirham, wa halla alaihal haul, terus lewati haul, fa fiha khamsatu darahim, maka zakat dari situ, dari 200 dirham tadi adalah 5 dirham. Berarti 5 dari 200 sama dengan 1/40. Ya kan? Dia punya harta 200 dirham, diambil 5 dirham. Berarti sama dengan dia punya harta 40, diambil 1. Berarti 1/40. Terus disebutkan lagi, walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi dzahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan engkau tidaklah terkena zakat pada emas sampai engkau memiliki
20 dinar. Fa idza kana laka ishruna dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinarin. Jika engkau telah memiliki 20 dinar, lantas telah melewati haul, maka zakatnya adalah setengah dinar. Setengah dari 20, berarti 1 dari 40, sama dengan 20%. Fama zada fabihisabi dzalik. Yang lebih dari itu cara hisapnya seperti tadi. Nah, di sini para jemaah sekalian, di sini kita dapat satu poin penting juga. Selain besarannya, kalau zakat emas itu diambil 1/40, zakat perak juga. Dinar kan itu uang emas. Dirham itu kan perak. Maka untuk emas diambil zakatnya 1/40, untuk perak diambil zakatnya itu 1/40. Ya. Ketentuannya seperti itu. Juga di sini kita ambil pelajaran kalau zakat itu tunggu nisab dulu tercapai, setelah itu bertahan haul. Karena kalimat di dalam hadis sebutkan ketika menyebutkan dirham tadi, fa idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaihal haul. Jika engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati haul. 200 dirham lalu telah melewati apa? Haul. Berarti uang ini sudah mencapai nisab dulu. Nisab itu kadar minimal suatu harta yang kena zakat, seperti yang kita bahas sebelumnya. Baru kemudian ya nunggu bertahan selama 1 tahun. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu dari para pendengar, pemirsa sekalian adalah, gimana kalau Ustaz saya ini jual rumah saya itu laku? Zakatnya bagaimana? Nah, ini kalimat dari Nabi SAW ini terjawab. Jika kamu memiliki 200 dirham, maka telah lewati haul, nah baru kena zakat. Jadi bukan langsung rumah laku, kita punya uang tadi, langsung kita kenakan zakat, bukan. Namun tunggu berlalunya waktu dulu, yaitu selama haul, fahala 'alaihal haul tadi. Wahala 'alaihal haul disebut dalam hadis. Tunggu melewati haul dulu. Kalau belum melewati haul, ya belum boleh. Nah, ketentuannya seperti itu. Nah, nanti masalahnya gimana Ustadz, kita sudah punya nisab. Harta ini sudah nisab nih. 200 dirham saya sudah punya, atau 20 dinar saya sudah punya Ustadz. Harusnya saya bayar di akhir bulan Ramadan ini. Boleh nggak saya ajukan nanti di awal bulan Ramadan seperti saat ini? Karena saudara-saudara saya itu banyak yang butuh uang ini. Maka jawabannya, yang penting nisab dulu tercapai. Ingat ya, nisab tercapai dulu. Baru kemudian dia nanti bisa majukan dari waktu tadi, tidak masalah. Mendahulukan pembayaran zakat mal itu tidak masalah. Ya, dan bisa lihat pembahasan saya ini di website rumaisa.com. Ada bahasan itu saya sebutkan secara khusus. Ya, monggo baca lagi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari 5 uqiyah. Pada hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu dinyatakan pada perak ada kewajiban zakat sebesar 1/40 atau 2,5%. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, laisa fi maduna khamsi awakin shadaqatun. Ya. Disebutkan tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari 5 uqiyah. Dia catatan di poin di bawah. Sini belum sebut uqiyah, sebentar. Uqiyah itu nanti standar untuk perak ya. 5 uqiyah itu standar untuk perak. Kemarin sudah kita sebut uqiyah itu berapa ya. Intinya kalau di sini sebut 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Ya, sama dengan 200 dirham. 200 dirham ya, nanti ada ketentuannya lagi, penyetaraannya ke perak murni saat ini itu berapa. Terus pada hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu dinyatakan wa fir riqati rub'ul usyur. Pada perak ada kewajiban zakat sebesar 1/40. 2,5%. Nah, ini kalimat 2,5% itu dari sini. Ya, kalau ini tegas ya, kalau tadi kan baru hitungan 200 diambil 5. Ada 20 diambil setengah.
Kalau di sini kalimatnya tegas. Pada perak itu ada rubu'ul usyur. Ya, rubu'ul usyur itu 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Nah, sekarang kita lihat, karena sudah kita lihat dalil ketentuan zakat emas dan perak, kita lihat nisab zakat emas. Nisab zakat emas. Nisab zakat emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. Nah, seperti yang tadi kita sebut ya, 20 miskol atau 20 dinar. Terus, 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram emas murni 24 karat. nah lihat, 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Ingat ya, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Maka nisab zakat sama dengan 4,25 dikalikan 20. Sama dengan ya 85 gram emas murni. Nah, terus? Jika emas mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah. Jika emas mencapai nisab, 85 gram emas tadi sudah tercapai, baru kena zakat. Dia punya simpanan 100 gram emas, baru kena zakat. Di bawah itu kurang dari 85 tidak kena zakat. Nah, coba lihat catatan kaki 42 dibaca. Perlu diingat bahwa yang dijadikan batasan nisab emas dan perak dalam penjelasan di atas adalah emas murni 24 karat dan perak murni. Dengan demikian, bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka nisabnya harus disesuaikan dengan nisab emas yang murni 24 karat, yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya ke toko emas atau ahli emas tentang kadar emas yang ia miliki. Bila kadar emas yang ia miliki telah mencapai nisab, ia wajib membayar zakatnya. Bila belum, berarti ia belum berkewajiban untuk membayar zakat. Nah, lihat tadi kalau kita bahas kan tadi emas murni 24 karat. Ustaz, saya punya cuma 18 karat saja, bagaimana penentuan zakatnya? Nah, tanya kalau 24 karat itu sama dengan berapa kalau 85 gram? Ya. Terus nanti disamakan, 18 gram ini sampai berapa, 18 karat ini sampai berapa gram? Baru nilainya sama dengan 85 gram emas 24 karat. Ya. Jadi menyesuaikan nanti ya. Karatnya itu tadi menyesuaikan jumlahnya dengan emas 24 karat yang 85 gram tadi. Kalau nilainya sudah sama dengan itu, maka wajib kena zakat. Kalau belum sama, berarti belum kena zakat. Terus, kadar zakat emas. Kadar zakat emas. Besaran zakat emas adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nisab. Contohnya, emas telah mencapai 85 gram, maka besaran zakat adalah 85/40 sama dengan 2,125 gram. Jika timbangan emas adalah 100 gram, besaran zakat adalah 100/40 sama dengan 2,5 gram. Nah, lihat ya, paling mudah kalau kita katakan zakat emas itu 2,5%, paling mudah ini bagi 40 saja. Jadi kita punya simpanan, misalnya emas 100 gram, ya, ini bertahan ini ya, kita hitung tadi, oh ini di atas nisab, nisabnya kan 85, oh 100 kena. Jadi mikir nisab dulu ya, cara hitung zakat itu. Saya punya harta, nisabnya sudah ada belum? Setelah itu yang kedua kita lihat haulnya, sudah bertahan belum setahun. Nah di sini ya, saya punya emas 100 gram, ya, sudah terpenuhi nisab belum? Sudah. Nah, tunggu, itu bertahan selama setahun atau tidak? Jawabannya, oh Ustadz ini baru 2 bulan aja. Oh tunggu sampai nanti bertahan setahun hijriah. Nah sekarang kalau sudah bertahan setahun hijriah, maka kenakan zakat 2,5% atau dibagi 40. Maka nanti zakatnya 100 dibagi 40. Terus nisab zakat perak. Nisab zakat perak. Nisab zakat perak adalah 200 dirham atau 5 uqiyah. 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nisab zakat perak adalah 595 gram perak murni. Jika perak telah mencapai nisab ini atau lebih, maka ada zakat. Jika kurang dari nisab, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah. Nah, lihat ya, nisab zakat perak itu 200 dirham. Atau tadi yang kita sebut dalam hadis 5 uqiyah. Ya, berarti 1 uqiyah sama dengan 40 dirham ya. Nah, 1 dirham
setara dengan 2,975 gram perak. Kalau tadi 1 dinar 4,25 gram perak. Kalau ini 1 dirham 2,975 gram perak. Berarti kalau dikalikan 200 sama dengan 595 gram perak murni. Nah, kalau ada yang memiliki perak di atas 595 atau telah mencapai 595, ya, di atas 595 gram perak murni atau telah mencapai 595 gram perak murni, maka dikenai zakat. Coba kalau kita hitung misalnya sudah punya perak 595 gram. Zakatnya berapa? Kali 2,5%. Atau apa? Dibagi 40. Ya, sama dengan 14,875 gram perak. Sekali lagi perhitungannya adalah antara harta ini, ya, kita lihat emas tadi, perak tadi, tunggu nisab dulu. Ya, nisab dulu diperhatikan. Baru nanti ditanya, sudah mencapai haul belum? Sudah bertahan setahun atau belum? Nggak boleh cuma perhatikan haul saja, nggak boleh. Nggak boleh perhatikan nisab saja. Namun nisab dulu, kemudian haul. Nah, sekarang gimana jika para pendengar, para pemirsa Rumaiso TV itu memiliki emas dan perak sekaligus? Jadi, misalnya, tadi kan emas 85 gram ya. Ingat ya, ingat angka ini baik-baik. Kalau perak itu nisabnya adalah 595 gram. Nah, sekarang kita punya emas itu 83. Tapi ada perak juga, bisa nutupi emas ini. Sehingga jadi 85, namun ini dalam bentuk perak. Apakah perlu digabungkan atau perak sendiri, tunggu nanti kena zakatnya, emas sendiri, nanti tunggu kena zakatnya. Nah, sekarang kita bahas. Kadar zakat perak. Apakah perlu menambah emas pada perak untuk menyempurnakan nisab? Mazhab Syafi'i, salah satu pendapat Imam Ahmad, pendapat Ibnu Hazm, pendapat Syekh Al-Albani, dan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa emas tidak perlu ditambahkan pada perak untuk menyempurnakan nisab perak. Jumhur Ingat ya, tidak perlu ditambahkan untuk menyempurnakan nisab perak tadi. Jadi emas sendiri sudah 83 gram, tadi kurang 2 gram saja. Ini tetap emas sendiri, hitungan zakatnya tunggu sampai 85 dulu baru kena zakat. Perak ini, walaupun dapat menutupi emas, ini tetap perak dihitung zakatnya sendiri. Tunggu sampai nisab perak sekitar 595 gram perak murni. Terus. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa emas perlu ditambahkan pada perak untuk menyempurnakan nisab perak. Tetapi mereka berselisih pendapat apakah penambahan ini dengan persenan atau dengan qimah atau mereka berselisih pendapat tentang nilainya yang ditambah ataukah persenannya. Nah, sekarang lihat dulu pendapat yang terkuat. Pendapat yang terkuat adalah yang menyatakan bahwa tidak perlu menambahkan emas dan perak untuk menyempurnakan nisab. Hal ini didukung oleh beberapa dalil berikut. Nah, lihat Nabi SAW bersabda, "Wala fi aqalla min 20 misqala min adz-dzahabi syai'un wala fi aqalla min 100 dirhamin syai'un." Baca. Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Di sini emas dan perak ada kata yang luput, dan tidak ada zakat untuk perak yang kurang dari 200 dirham. Bisa copy dari sebelumnya, itu ada nggak ya? Ya, tidak ada zakat perak 200 dirham. Iya, sudah masuk tadi kata dirham. Iya, sudah betul. Terus begitu pula dalam hadis disebutkan. Begitu pula dalam hadis disebutkan, tidak ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari 5 uqiyah. Tidak ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari 5 uqiyah. 5 uqiyah tadi ya sama dengan 200 dirham. Lihat di sini sebutkan perak. Yang satu lagi ya di sebelumnya disebutkan emas sendiri, perak sendiri. Sehingga emas dan perak tidak bisa digabungkan. Saya contohkan penerapannya. Jika para jamaah, para pendengar, para pemirsa itu punya emas. Uang juga punya. Ustadz, ini digabungkan nggak emas ini? Saya punya 80 gram. Kalau saya tambah dengan uang saya, emas ini nantinya sudah mencapai nisab 85. Jawabannya adalah emas dihitung zakatnya sendiri, nanti tunggu sampai nisab dulu. Mata uang itu nanti hitung zakatnya sendiri sampai nisab dulu. Nah, coba dengar perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata,
Jika seseorang memiliki 10 dinar atau setengah dari nisab emas dan memiliki 100 dirham setengah dari nisab perak, tidak ada kewajiban zakat karena emas dan perak berbeda jenis. Ingat ya, karena emas dan perak itu berbeda jenis. Nah, terus nanti kita lihat zakat perhiasan. Ini zakat perhiasan sepertinya bagusnya kita bahas besok. Ini biasanya ditanyakan oleh ibu-ibu muslimah. Insya Allah kita kaji zakat perhiasan tadi, terus cara membayarnya, dan zakat mata uang untuk kesempatan 2 hari lagi, yaitu lusa, ya, untuk membahas ini. Sampai nanti ada zakat barang dagangan. Bagi yang belum memiliki buku ini, silahkan download di rumaiso.com. Situ ada buku gratis panduan zakat minimal 2,5%. Download itu, mumpung e-booknya digratiskan, belum ada versi cetaknya ya. Mungkin ada dalam waktu dekat ini, namun dengan kuota terbatas untuk buku tersebut, dengan persediaan terbatas sekali. Karena memang masa pandemi saat ini kita agak sulit untuk mencetak banyak, waktu juga terlalu mepet, ya, maka jamaah bisa manfaatkan seperti itu. Bisa download buku di website rumaiso.com untuk dapatkan buku tadi, ya, panduan zakat minimal 2,5%. Jangan lupa untuk di-download. Baik, untuk yang mau bertanya silahkan kami dahulukan interaktif telepon, yang telepon langsung di 0812 281 85131, 0812 281 85131. Catat nomor ini, nomor radio DS. Saya buka konsultasi lewat ini setiap harinya, setiap pagi seperti ini. Zakat, besoknya muamalah, besoknya zakat lagi, besoknya muamalah, sampai Ramadan ini berakhir, insya Allah kita rutinkan. Baik, monggo lewat WA dulu. Bismillah, Ustadz. Di kajian lalu dikatakan bahwa rumah pribadi atau kediaman kita itu tidak dikenai zakat. Lalu bagaimana dengan sebidang tanah yang kita miliki tapi tidak digunakan? Apakah ini termasuk harta yang berkembang? Itu tidak termasuk harta yang berkembang sehingga tidak kena zakat. Kemarin sudah ada syarat yang kita sebutkan. Nah, monggo, ini sudah ada yang interaktif langsung. Ya. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa di mana? Ibu Fahmi di Bogor. Bu Fahmi di Bogor. Monggo, Bu. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Fahmi. Silakan, Bu. Mau tanya Ustaz, hukumnya sopi tanam itu apa ya? Apa, Bu? Sopi tanam. Apa itu? Kayak di aplikasi Shopee, kita itu pakai koin. Kayak nanam benih gitu kan, kayak misalnya padi. Nanti kita minta koin teman-temannya. Nanti bisa kayak panen, bisa dapat sekilo beras dikirim ke rumah gitu. Itunya di mana itu sawahnya, Bu? Di aplikasi HP itu, Ustaz. Kayak pakai koin aja gitu. Kenapa bisa jadi kayak beras terus dikirim ke kita, cuman pakai koin aja? Iya, itu saya takut sama dengan sistem Bitcoin yang dulu yang banyak dikritisi. Makanya saya tuh kan ragu-ragu. Iya. Saya tuh pernah dikasih. Saya barang. Ya kalau ragu-ragu, gak usah ikut aja. Dak mayaribu ka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Iya, kan saya nggak ikutan, cuman saya dikasih gitu kan, dia kan kayak ini apa, saya yang nanya gitu kan, oh ini dari sapi tanam, saya dikasih hasilnya, jadi dia nanam apel gitu, nanti dikirimnya tuh kayak jus apel yang packingan itu loh, Ustaz. Iya kan harus jelas itu tanamannya mana, jangan-jangan ada. Nah terus barang yang dikasih teman saya ke saya tuh diapain, Ustaz? Ya kalau mau kasih ke orang lain lebih aman itu daripada ibu manfaatkan Kasih sendiri. orang lain lagi nggak apa-apa, walaupun Iya. saya tahu itu nggak jelas gitu. Iya. Daripada dibuang gitu kan, Iya, iya. dikasih orang lain aja gitu. Iya gitu aja, Bu. Ya, kasih yang lebih butuh. Oke. Ya. Jazakallah, Ustaz. Waalaikum. Ya, sudah terus. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, apakah boleh memberikan zakat mal untuk paket sembako orang yang terdampak COVID? Dan bolehkah diberikan untuk pembelian APD? Kalau untuk yang sembako tadi boleh. Kalau APD, pembelian APD. Zakat itu disalurkan kepada 8 asnaf, ya. Dan 8 asnaf ini, itu ada fakir, ada miskin. Fakir miskin tergantung kebutuhannya, ya.
Maka kalau APD ini memang kebutuhan yang urgen, tapi saya masih menilai itu bukan kepentingan individu ya, itu masih satu rumah sakit. Kalau bisa dengan sedekah atau infak lebih bagus dibandingkan dengan fakir miskin yang dipentingkan. Tapi zakat pada fakir miskin saya dulu, APD pakai dana lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya Khairul Anwar dari Amerika. Menyimak mau tanya bagaimana menghitung zakat, apakah berulang setiap tahunnya? Misalnya tahun kemarin punya uang 100 juta. Sudah kita keluarkan zakatnya, tahun depan bertambah 150 juta. Yang kita hitung tahun depan 150 jutanya atau total seluruhnya? Mohon dihitung yang ini yang tersisa ya. Jadi setahun lalu 100 juta. Tahun sekarang nambah jadi 150, berarti kena zakatnya yang 150. Tiap tahun zakat itu akan berulang terus kalau sudah memenuhi nisab haul. Kalau dia itu sudah memang kaya benar, dia tidak pedulikan nisab, langsung tiap tahun dia bayar. Misalnya di bulan Ramadan ini dia tunaikan terus zakatnya tadi. Nah, seperti itu. Terus zakat emas yang mencapai haul dan nisab dikeluarkan 2,5%. Lalu ada pertambahan pembelian emas di kemudian hari dan belum mencapai setahun. Lalu yang beli belakangan ini ikut dihitung zakatnya atau tidak, Ustaz? Zakat emas terus gimana tadi bentuknya apa? Pelan-pelan. Zakat emas yang mencapai haul dan nisab dikeluarkan 2,5%. Lalu ada pertambahan pembelian emas di kemudian hari dan belum mencapai setahun. Nah, pertambahan ini masukkan ke emas yang pertama. Karena nanti emas yang baru ini nanti kita hitung haulnya sendiri, agak repot. Maka misalnya ini di bulan Ramadan saya punya emas. Nanti di bulan Zulhijjah saya punya emas lagi baru. Maka bulan Zulhijjah ini dimasukkan emasnya saja ke yang bulan Ramadan. Dikarenakan nanti hitungannya lebih mudah di akhir tahun. Kita anggap akhir tahunnya nanti Ramadan. Sehingga cukup bayarnya sekali di bulan Ramadan saja. Walaupun ada emas yang nilainya belum, yang hartanya ini belum mencapai haul. Tapi sudah dianggap karena lebih dulu dibayar. Gak masalah seperti itu. Siapakah yang berhak menarik zakat? Dan jika membayar zakat ke penyalur zakat, apakah kita perlu mempertanyakan legalitas mereka, Ustaz? Kalau itu lembaga perlu tanya legalitas ya. Kalau bapak ibu mau menyerahkan bisa langsung serahkan ke yang berhak menerima. Mungkin ada keluarga ya, tanpa melalui pemerintah, tanpa melalui badan zakat, tidak masalah itu. Monggo ada yang telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana, Bu? Latifah dari Bandung. Ya, silakan. Jadi Ustaz, saya izin bertanya. Ya. Apakah hasil bagi hasilnya mudharabah di tabungan syariah itu kita alokasikan untuk fasilitas umum langsung atau kita ikut zakatkan juga, Ustaz? Hasil mudharabahnya baiknya diperlakukan seperti maaf riba dan nanti disalurkan untuk fasilitas umum saja. Oh, baik, Ustaz. Jadi jangan diperlakukan seperti zakat. Silakan. Jadi, Ustaz, apa hukumnya perhiasan dari gading gajah, Ustaz? Karena saya pernah dengar itu katanya termasuk barang yang najis, Ustaz. Dan bagaimana jika ada transaksi jual beli perhiasan seperti ini, Ustaz? Kalau najisnya wallahualam, para ulama beda pendapat ya. Ada yang katakan itu najis, ada yang katakan itu tidak najis. Kalau saya sih menilai belum najis itu. Jadi kalau dilakukan jual beli tetap sah. Kalau itu najis secara hukum, najis itu tidak punya nilai sehingga tidak sah diperjualbelikan gitu. Jadi kalau ditanyakan zakatnya, kalau cuma pakai pribadi tidak kena zakat. Kecuali kalau itu sudah jadi objek yang nanti diperjualbelikan, jadi barang dagangan. Nah, seperti itu. Berarti itu termasuk boleh untuk dipakai dan dijual beli, Ustaz? Nah, itu tadi ada khilaf berarti. Ada yang katakan najis atau tidak. Ya, amannya ya enggak aja. Amannya seperti itu. Apalagi gajah binatang terlindungi, dilindungi negara. Kalau dia punya bagian seperti itu diperjualbelikan, khawatir negara larang juga sebenarnya.
Secara aturan hukum melanggar nantinya. Coba lihat nanti di aturan pemerintah tentang itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Ya. jazakallahu khairan. Ya, terus ada lagi, silakan. Ustadz, bagaimana cara membersihkan harta yang di tahun-tahun sebelumnya belum ditunaikan? Nah, berarti jadi misalnya 5 tahun yang lalu ya, ada di tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 26 tahun nih sampai sekarang. Berarti dia kalau sudah yakin dari 2015 atau kita pakai kalender Hijriah, harusnya pakai kalender Hijriah ya, maka nanti hitungan zakatnya selama 6 tahun dia bayar semuanya, dianggap seperti utang. Dan ingat, itu hak orang lain. Kalau dia tunda, dia sebenarnya berdosa. Namun itu hak orang lain yang dia pegang. Sehingga dia mesti salurkan itu lagi. Ya, dia hitung 6 tahun ini kira-kira mesti keluarkan berapa. Kalau itu mata uang 2,5%-nya berapa, kalikan 6. Atau dihitung setiap tahunnya itu berapa yang seharusnya dikeluarkan. Nah, seperti itu caranya. Ada lagi? Ustadz, 20 dinar setara berapa gram emas ya? 20 dinar setara dengan 85 gram emas murni. Afwan Ustadz, kalau lupa haul, lupa tanggal dan bulan tepatnya, bagaimana Ustadz? Kalau lupa haul, lupa tanggal dan tepatnya. Coba jadikan saya bulan Ramadan ini biar lebih mudah diingat. Biasanya orang Indonesia itu patokan haulnya itu bulan Ramadan. Nah, dimulai kebiasaannya dari bulan Ramadan ini berarti untuk keluarkan zakat. Nah, terus. Ustadz, di kampung ada 2 masjid. Masjid satu masih mengumandangkan azan dan masjid satu lagi sudah ditutup kemarin. Namun tetap mengumandangkan azan. Mendatangi sholat di masjid, mengingat keutamaan sholat di masjid atau di rumah. Bagaimana penjelasannya? Jadi azan tetap ada, suruh shollu fi buyutikum, sholat di rumah kalian. Ditutup tetapi azan tetap ada, itu yang tepat. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ya. Kalau zakat mal kita serahkan langsung pada orang miskin, tidak melalui amil zakat. Boleh seperti itu. Ya, terus. Izin bertanya, perusahaan tempat saya bekerja belum memperbolehkan saya untuk berangkat bekerja karena kondisi saat ini. Ya. Namun perusahaan tetap memberikan gaji pokok saja. Apakah halal bagi saya untuk menggunakannya? Halal kalau itu dari perusahaan dan dia ridhoi, walaupun mungkin dengan pekerjaan terbatas itu mungkin sebagai reward untuk yang bekerja. Lagi. Apakah pengeluaran untuk membantu orang tua termasuk ke dalam hitungan kebutuhan pokok sehingga mengurangi nilai gaji kotor dan sisanya ditunggu nisab? Iya, seperti itu. Bantu orang tua nanti masuk bagian dari nafkah dan itu wajib dan ditunaikan. Terus. Nisab mana yang digunakan untuk zakat uang? Apakah menggunakan standar perak atau emas? Menggunakan standar perak ataukah emas? Nah, ini bahasannya insya Allah 2 hari lagi. Saya tidak akan jawab, tunggu 2 hari lagi. Nanti akan terjawab mata uang ini pakai standar emas atau perak. Ya, lagi. Ustadz, untuk rumah yang dikontrakkan tentu menghasilkan uang per tahunnya. Bagaimana dengan sistem zakat rumah tersebut? Sistem zakat rumah tadi. Zakatnya diambil dari, itu kontrak ya? Iya, dikontrakan. Ya, hasil dari kontrakannya nanti baru dikenai zakat. Wallahu alam. Terus. Ustadz, untuk berapakah nisab zakat untuk uang tabungan? Untuk uang tabungan, nanti ya 2 hari lagi saya akan jawab itu. Tunggu saja. Belum. Terus. Mau bertanya, mana yang harus didahulukan? Membayar hutang atau menafkahi orang tua yang sudah sepuh? Bayar utang. Atau menafkahi orang tua yang sudah sepuh? Kalau duanya tidak bertentangan, ya dua-duanya dipenuhi. Karena yang satu itu wajib juga, yang satu juga wajib. Jadi timbang-timbang lagi. Mudah-mudahan diberi kelapangan rezeki. Terus. Ustadz mau nanya, amalan apa yang harus kita lakukan untuk program hamil? Saya sudah 9 tahun menikah, belum dikaruniai keturunan. Nah, bisa baca kisah-kisah orang soleh. Ada Nabi Zakaria dan istrinya Asya, belum ada keturunan. Nanti-nanti. Terus ada lagi Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah, juga menanti keturunan. Ya, termasuk juga Imran dengan istrinya Hannah, itu juga belum ada keturunan. Nah, itu banyak orang-orang soleh seperti itu. Ini benar-benar jadikan ibrah.
Lalu yang kedua, banyak doa. Seperti doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan waris. Ya. Sekarang jadi bisa direnungkan seperti itu. Terus lakukan kiat-kiat seperti disarankan oleh dokter. Jadi banyak konsultasi juga dengan pakar kesehatan. Iya, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, mau bertanya. Iya, silakan Bu. Iya. Ya, kalau zakat uang itu diganti dengan sembako gimana Ustaz ya? Zakat uang diganti dengan sembako, diwujudkan barang lain ya, berarti ya Bu ya. Iya. Nah, Mas, secara hukum masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Iya, jadi misalnya Ibu punya zakat mal, dikeluarkan 2,5%, misalnya nilainya 2 juta gitu ya. Ibu beli sembako 2 juta, kasih ke fakir miskin dalam bentuk sembako tersebut, tidak masalah. Oh, dan itu Ustaz hanya khusus untuk muslim saja atau non muslim? Cari yang muslim dulu. Oh, gitu Ustaz ya. Iya. Ya, terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Apakah zakat uang boleh diganti dalam bentuk, ini tadi Ustaz. Ya, terus. Bagaimana dengan dana yang ada di jam sostek Ustaz? Dana yang ada di jam sostek dicuci aja, tidak disedekahkan atau dizakati ya. Dicuci berarti ambil yang haram itu dikeluarkan semuanya. Tidak seperti zakat cuma ambil 2,5%. Jadi beda ya, harta haram dengan harta yang halal. Kalau harta halal 2,5%, kalau harta haram dicuci semuanya. Ya, terus masih ada waktu 2 menit. Ya. Bagaimana hukumnya seseorang mengikuti tes kepribadian, misalnya dengan kita suka hewan tertentu atau warna tertentu, maka kepribadian kita ditentukan lewat warna atau hewan yang kita sukai. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Allah alam, ini harus diteliti dulu apa dengan itu karakter seorang bisa diketahui atau enggak, itu nanti masuk dalam ramalan-ramalan nasib. Jadi ditimbang-timbang dulu ilmu semacam itu. Wallahu alam. Bolehkah kita memberikan info harga jual barang yang biasanya kita jual, tapi kondisi stoknya di saya sedang kosong, sedangkan saya masih harus membelinya di supplier dengan harga yang lebih rendah dari harga jual saya? Kondisinya sedang ada calon pembeli yang menanyakan harga barang Yang penting tersebut. punya kerjasama dengan pihak supplier tadi nggak masalah. Wallahu alam, ya kita rasa cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan lagi esok hari. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Insya Allah besok kita akan bahas harta haram muamalat kontemporer tentang gish dalam dunia pendidikan. Seperti contek pencontek, ijazah palsu, dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas di kesempatan besok pagi di waktu yang sama. Nanti diingat jamnya jam 5 sampai mendekati jam 6. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar sekalian dan para pemirsa yang telah kita dengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal terkait dengan konsultasi zakat, dan ternyata banyak ilmu yang dapat kita raih pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan ilmu tersebut, apalagi terkait dengan zakat, lebih menyadarkan kita untuk mengeluarkan zakat bagi yang sudah mencapai nisab atau haul, dan kita lebih bisa mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pendengar sekalian, sebelum kami tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, yaitu nanti pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan lagi kajian tentang seluk-beluk salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Sekali lagi pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 11 nanti ya Ustadz, sampai pukul 11.45 akan ada kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal live di Instagram pribadi Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, yaitu M. Abdul Twasikal, dan juga channel YouTube Rumaiso TV, di mana kajian ini juga dibersamai oleh 3 anaknya, yaitu Rumaiso, Ruwaifi, dan Rukoyah Twasikal, dengan membahas kisah Ashabul Kahfi. Sekali lagi pembahasan pada kesempatan siang nanti pukul 11 sampai pukul 11.45 adalah
kisah Ashabul Kahfi. Maka ikuti dua kajian tersebut pukul 11 dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baiklah, kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.